Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Yang pertama ada Junior Mahda Mawarni, Junior Mahda Melati, saya sendiri Muflihat Sania, dan Nova Bayu Permana. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis kebangkrutan dari PT Express Transindo Utama. Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa berwaspada adalah pada biaya yang kecil, karena kebocoran yang kecil itu bisa menenggelamkan kapal yang besar. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Express Transindo Utama. PT Express Transindo Utama atau yang biasa kita kenal dengan Express Group adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi darat yang biasa dikenal dengan taksi. Express Group memiliki 3 klasifikasi dalam lini pelayanannya, yaitu yang pertama adalah taksi reguler yang beroperasional di daerah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Medan, Surabaya, dan Semarang. Kemudian selanjutnya ada taksi premium yang telah beroperasi di Jakarta seperti Mercedes-Benz, Nissan, dan BMW. Kemudian yang terakhir adalah VATB atau jasa penyewaan kendaraan. Karena PT Express Transindo Utama merupakan salah satu perusahaan yang go public, oleh karena itu kami menggunakan analisis kebangkrutan dengan analisis multivariate, di mana rumusnya adalah Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5, di mana X1 adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva, X2 adalah laba ditahan dibagi total aset, X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku hutang, dan X5 adalah penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikasinya. Indikasi yang pertama, ZI kurang dari 1,81 yang mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar untuk mengalami kebangkrutan. Indikasi yang kedua, ZI lebih dari 2,99 yang mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil untuk mengalami bangkrutan. Indikasi yang ketiga, ZI lebih dari 1,81 dan kurang dari 2,99 yang berarti kondisi perusahaan berada di dalam area yang ambigu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Express Transindo Utama Tbk selama 4 tahun berturut-turut, di mana kita ambil di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Akun-akun ini adalah aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai saham biasa dan saham preferen, nilai buku total hutang, dan yang terakhir adalah penjualan. Di akun-akun ini telah dimasukkan angka-angka dari laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2019, di mana angka ini nanti akan dihitung dengan rumus yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya sehingga telah menghasilkan ZI. Dan sekarang di tahun 2016 ZI yang kita dapatkan adalah sebesar 0,31. Di tahun 2017 ZI sebesar minus 1,00. Di tahun 2018, ZI sebesar minus 4,35, sedangkan di tahun 2019 sebesar minus 6,47. Setelah kita mendapatkan angka dari rumus ZI dari tahun 2016 sampai 2019, maka kita akan membuat grafik yang disebut dengan grafik Z-score. Bisa kita lihat bahwa dari 2016 ke 2019, grafik Z-score mengalami penurunan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan analisis kebangkrutan multivariate. Yang pertama, berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Express Transindo Utama Tbk, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Karena Z-score PT Express Transindo Utama Tbk termasuk dalam indikasi ZI kurang dari 1,81.
Yang kedua, hal ini terjadi selama 4 tahun terakhir, dikarenakan adanya kehadiran taksi dan ojek online di tahun 2015. Tarif taksi online yang lebih murah membuat operator taksi konvensional kesulitan bersaing. Akibatnya, taksi konvensional yang beredar sudah semakin jarang. Sedangkan, taksi online terus meningkat. Tahun 2015 menjadi tahun terakhir Express mencatatkan labanya dan mengalami penurunan di 4 tahun terakhir. Yang ketiga, kesulitan perusahaan meraup untung selama 4 tahun berturut-turut berdampak pada roda bisnis yang menjadi limbung. Apalagi perseroan memiliki utang yang wajib dibayar. Alhasil, untuk pertama kalinya, perseroan gagal membayar bunga utang tepat waktu. Bunga utang yang gagal dibayar tepat waktu itu adalah utang obligasi Express 1 tahun 2014, senilai 1 triliun rupiah. Kala itu, utang obligasi itu digunakan untuk membeli kendaraan, tanah, bangunan, dan sarana pendukung lainnya. Kegagalan perseroan membayar bunga mulai terjadi saat pembayaran bunga ke-15 yang jatuh tempo pada Maret 2018. Perseroan gagal kembali membayar bunga untuk pembayaran ke-16 dan pembayaran ke-17 utang obligasi Express 1 tahun 2014. Yang keempat, pendapatan juga menurun di tahun 2019 sekitar 15-20%, yang menyebabkan 600 unit tidak beroperasi. Lalu menjual aset yang dimiliki sebesar 7.000 unit untuk menjamin hutang kepada Bank BRI. Selain itu, pemilihan presiden yang diselenggarakan pada semester pertama tahun 2019 menyebabkan penundaan aktivitas ekonomi para pelaku bisnis maupun aktivitas belanja masyarakat umum, sehingga turut memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,2% dibandingkan dengan 5,17% pada tahun 2018. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan berita terkait kebangkrutan PT Express Transindo Utama Tbk. Di sini disajikan beberapa berita mengenai kebangkrutan PT Express Transindo Tbk dan mengenai penyebab-penyebabnya. Di sini teman-teman bisa mengaksesnya melalui media Google. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan kepada PT Express Transindo Utama Tbk. Kesimpulan yang pertama adalah PT Express Transindo Utama Tbk pada tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dikarenakan tiap tahunnya mengalami penurunan. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah laba dan nilai pasar saham selalu turun setiap tahunnya. Hal itu disebabkan karena manajemen Express tidak mampu membayarkan kupon obligasi yang seharusnya dibayarkan. Kesimpulan yang kedua adalah, pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah dengan cara likuidasi terhadap aset-aset perusahaan dan melakukan reorganisasi untuk merubah struktur modal yang dimiliki saat ini. Kesimpulan yang ketiga adalah, PT Express Transindo Utama Tbk mengalami penurunan jumlah layanan paling tinggi pada tahun 2019. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah PT Express Transindo Utama Tbk harus berusaha secara optimal dalam melakukan manajemen operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan inovasi terhadap produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Dalam teori bisnis, perusahaan seharusnya dapat menerapkan value chain ketimbang supply chain. Jika pada teori supply chain disebutkan bahwa pengelolaan dan pengintegrasian seluruh komponen distribusi dimulai dari supplier ke konsumen, namun sebaliknya, dengan value chain justru dimulai dari keinginan konsumen. Perusahaan dapat membuat perencanaan dan menciptakan inovasi produk yang kemudian dilanjutkan kepada pemenuhan kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Dengan begitu, keinginan konsumen akan terpenuhi. Saran yang kedua adalah manajemen PT Express Transindo Utama Tbk segera melakukan restrukturisasi utang dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Saran yang ketiga, PT Express Transindo Utama harus memperhatikan rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, dan rasio nilai pasar modal agar perusahaan mendapatkan gambaran mengenai keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Saran yang terakhir,
PT Express Transindo Utama Tbk harus melakukan antisipasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya antisipasi teknologi, perusahaan dapat melakukan perubahan strategi sebelumnya yang telah digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.